Ada enam sih ya. Ukuran satu generasi baik atau tidak lihat sholat. Jika satu generasi itu tidak sholat, itu pertanda generasi itu buruk. Ya, surah 19 udah saya jelaskan bulan lalu, nggak usah dicatat ulang-ulang. Ya, makanya perlu ada rekaman supaya nanti sampai bulan kan bisa dengerin kan. Ya, surah 19 ayat 59. Dan yang terakhir, amalan-amalan badannya yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jadi itu aja, dan lainnya sudah saya jelaskan. Jelas itu kesimpulan dari kajian kita pada bulan yang lalu. Saya yakin antum sudah dengar, tapi ingatannya nggak bagus sih. Ya, tapi nggak apa-apa, makanya ngadi-ngadi dan jangan telat. Antum sudah rajin telat duduk di depan aja ketinggalan, gimana jauh dulu. Baik, ada kaidah yang tidak boleh kita langgar sebelum kita masuk pada sholat. Pertama apa? Sholat itu perkara agama. Paham? Perkara agama itu tidak boleh ada rekayasa. Paham? Tidak boleh ada upaya-upaya dalamnya, tak boleh. Sebagaimana kata Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa mengada-ada perkara baru dalam urusan agama kami, maka tak tolak. Ini tetap penting karena agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka tidak perlu ada upaya baru dalam agama. Kalau kita mengatakan kan baik, apa salahnya sih? Seperti kita katakan Allah dan Rasulnya bohong. Allah bilang sempurna, sempurna juga baik. Berarti kemudian kita mau kata Allah bohong. Jelas itu pertama. Dan ini perlu pada kategori yang kedua dan nasihat paling pertama. Mana kata tadi, mana amila amalan laisa alaihi muhammad. Siapa pertama itu sebuah amalan yang tidak akan rekomendasikan ditolak. Itu amalan-amalan agama. Amalan dunia aktul tasawuf. Jelas? Itu pertama. Yang kedua dalam kaidah fikih dikatakan oleh para ulama sunnah, al-aslu ibadatu mamnu hatta yaquma bi dalil al-amr. Hukum asal ibadah itu haram, berdosa, terlarang, tidak boleh mengerjakan sampai ada dalil yang mengatakan. Bahkan kalau ada orang beramal dikasih tahu jangan kerjakan, mana dalilnya jalan? Ini namanya bodoh kan? Asal ibadah kan ada. Maka kalau yang ada itu dan dulu tidak boleh ada dalilnya dong. Tapi orang Indonesia tak sama aja tak orang Indonesia punya. Karena cara ibunya punya tak bodoh tapi bodoh gitu. Ya, jadi tadi kaidahnya apa? Al-aslu ibadatu mamnu. Hukum asal ibadah itu haram. La taqulu hatta tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil memerintahkan. Paham? Seperti contoh Allah subhanahu berpikir harus ada dalil jadi zikirnya. Kapan zikirnya? Kaifiat zikirnya harus berdasarkan syariat. Gak boleh suka boleh. Dalil kaidah keempat, kaidah ketiga mereka dengan salat. Kata Nabi, sallu kama ra'aytumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian terlihat sholat. Tempat ini menunjukkan apa? Sholat itu sifatnya tauqifiyah, bukan ijtihadiyah. Paham? Tauqifiyah artinya diam, tidak boleh ada inisiatif, tidak boleh ada inovasi sebelum ada perintah dari. Kata Nabi, sallu kama ra'aytumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat.
Paham? Kalau ditanyakan apa? Kita sholat adalah dasar kita kepada Allah, bukan? Betul? Betul. Ketika Bapak dan Ibu sholat dengan dasar cinta kepada Allah, mengharapkan dicintai Allah, mengharapkan Bapak Ibu cintanya dibalasnya, syaratnya diterima. Syaratnya adalah cinta Bapak diterima dan membalaskan cinta mesti diterima. Tidak boleh tidak boleh ada rekayasa. Paham? Syaratnya diterima. Oke, pasti sih. Surat 3 Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah dan ingin mewujudkan cinta kalian kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Muhammad. Apa jaminannya? Yuhibbukum Allah. Allah pasti mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah pasti mengampuni dosa-dosa kalian. Dan setiap ibadah itu adalah kebaikan. Dan kebaikan itu menghapus dosa. Lihat surat 11, surat Hud ayat 114. Yaitu kalimat, saya potong saja biar singkat. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus dosa-dosa. Nah, agar kebaikan itu menyebabkan gugur dosa, harus kita tegak di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulai hari ini gak boleh membuat kebaikan yang logika sendiri dalam urusan agama. Contoh, saya itu kan niatnya kan baik, gak masalah kali. Ini namanya Safira, sahabat Fir'aun. Kenapa? Fir'aun itu sesatnya, pemikirannya sesatnya, tapi maksa baik apa yang dia perbuat. Coba lihat surat 40 ayat 29. Surat 40 surat Al-Ghafir ayat yang ke-29 di kalimat yang terakhir. Qala fir'aunu ma uriikum illa ta'ala wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Ketika dinasihati oleh salah satu fakirnya yang lebih dahulu beriman kepada Musa, agar dia beriman kepada Musa. Tapi apa kata Fir'aun? Saya tidak mengamalkan kata-kata kecuali apa yang aku anggap baik, dan aku tidak memberi petunjuk kecuali kepada kebenaran saya. Ini namanya sabab sesat mata Tuhan. Jadi orang yang selalu mengatakan baik, apa salahnya sih? Biasa ibu-ibu barat kan? Kira-kira apa kata iblis? Sakira lo sahabat Fir'aun. Paham? Kalau ditanya apa? Karena kita ini tidak tahu tentang kebaikan dan keburukan, yang tahu itu Allah. Lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 216. Perhatikan kalimat berikutnya. Ya, kata Allah, saya mau putar lagi ke depan. Asaan takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu baik untukmu. Wa asaan tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi apa yang kamu anggap baik itu tidak baik untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang mengetahui hakikat kebaikan dan keburukan, dan antum tidak tahu. Itu menunjukkan apa? Tidak ada kebaikan kecuali dengan wahyu, dan tidak ada keburukan kecuali dengan wahyu. Kebaikan dan keburukan itu bukan semata-mata logika wahyu yang diwasiatkan kepada putra-putrinya, Wahyudi dan Wahyuni. Itu namanya agama tradisi. Ada perintah sunnah namanya wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu agamanya wahyu Allah atau wahyu?
Rupanya ibu dulu dengan wahyu ya. Ini namanya wahyu, ini namanya wahyu. Tahu lebih lagi. Baik, ini kaidah hukum yang tidak boleh kita lakukan agar kita tidak sia-sia amal. Bayangkan kalau kita berharap nanti amal kita sia-sia punya. Jangan dimulia di sunat 40 8. Ya, di ayat keempat, Amilatun nasibat, Taslana hamiyah. Ketahui mereka bercapek-capek dalam beramal, akan tetapi ujungnya neraka juga. Salah satu kata ulama, amalan yang tidak sesuai sunnah. Kata Nabi, kullu bid'ati dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tapi jangan berbid'ah, tapi jangan. Karena kalau itu jadi gila-gila kepala ini, ya, boleh sebenarnya. Tetapi jangan Allah banyak capek-capek saja, tapi akhirnya benar. Itu namanya sudah jatuh tertimpa eskalator. Na'udzubillah ini. Nah, sampai di sini jelasnya. Jelas ya, itu kaidah-kaidah agama yang membentuk kita dari berbuat sesuatu yang baru dalam agama. Sehingga intibas. Baik, hari ini saya ingin membahas syarat sahnya sholat. Sempurnanya sholat itu terdiri dari 4. Pertama adalah syarat sahnya sholat. Yang kedua, rukun sahnya sholat. Yang ketiga, wajib sholat. Keempat, sunnah-sunnah sholat. Ini yang kita bahas satu-satu ya. Jadi tidak bisa ada 4-4-nya. Pertama, saya masih capek. Yang kedua, kemampuan antum melakukan gak sebagus saya. Antum ini kan komputer tua, giganya kecil, loadingnya lama lagi, dan gampang hack bukan? Ya, jadi hari ini kita bahas. Saya jelaskan dulu apa itu syarat. Syarat itu adalah sesuatu kewajiban sholat yang mesti dipenuhi sebelum sampai akhir sholat. Bila salah satunya tidak dipenuhi, batal seluruh sholatnya dan mulai dari awal. Itu syarat. Paham? Contoh bersih dari hadis. Kalau bapak-bapak saudara mau sanggup tiba-tiba kentut. Jadi satu syarat bersih dari hadas besar atau kecil. Tiba-tiba maka batal seluruh sholat. Itulah syarat. Paham? Bapak-bapak sedang sholat, tiba-tiba keluar angin di sana. Junub bukan? Hadas besar bukan? Jangan sampai bapak mati lagi bilang tadi kan sudah 3, tambah 1 tidak bisa. Mulai dari awal itu tanda syarat. Paham? Yang kedua, rukun itu adalah sesuatu kewajiban yang mesti dijaga dari awal sampai akhir sholat. Kalau terlewatkan, wajib dijaga, tidak usah dari awal. Paham? Contoh, membaca Fatihah adalah rukun sholat. Contoh ini. Ibu-ibu biasa kalau lagi senang lupa bukan? Ibu-ibu kan usia tinggi pikiran laki-laki. Misalnya kalau dapat duit biasa semangat pikiran laki-laki. Allahu Akbar. Saking semangatnya lupa baca Al-Fatihah misalnya. Faham? Kemudian rukuk sujud. Gerakan yang kedua berpindah. Masya Allah. Gerakan pertama baca Fatihah. Jadi rukuk baca Fatihah. Maka dengan demikian rakaat pertama gugur, rakaat kedua menjadi rakaat pertama tanpa disulang dari awal. Paham tak penjelasan saya? Itu rukun. Paham? Paham tak? Atau misalnya ibu habis baca surat langsung sujud lupa rukun. Paham? Begitu ingat di rakaat kedua, tadi pertama perasaan saya gak rukun. Maka dengan demikian rakaat pertama banyak ada satu rukun yang tidak terpenuhi.
Tidak usah ulang. Rakaat yang kedua ganti posisi di rakaat pertama. Itu posisi rukun kalau terlewatkan. Tidak mesti ulang dari awal. Beda dengan syarat. Ya, wajib. Kan ada sholat wajib dan wajib sholat. Tidak kan? Kalau sholat wajib, sholat yang hukumnya wajib. Tapi kalau wajib sholat, perbuatan atau ucapan sholat yang hukumnya wajib. Apa itu wajib sholat? Kalau sengaja ditinggalkan maka batal sholat. Tapi kalau lupa, tidak usah diulang, cukup sujud sahwi saja. Paham? Contoh tahiyat awal. Tahiyat awal itu adalah wajib. Kalau sengaja ditinggalkan maka batal sholat. Paham? Tapi kalau lupa dan sudah menjadi duduk lagi, kecuali masih mungkin. Paham mungkin enggak? Contoh ini tasyahud awal ya. Ini kan tasyahud awal ya. Mestinya ibu gini ya. Tapi karena ibu kan tidak paham bersama ayah. Biasa banyak kerjaan kan. Mana ngurusin anak orang ini. Anak orang yang resek lagi. Ini anak orang kan. Betul? Numpang hidup tapi resek. Mestinya ibu dulu juga bapak dulu. Tapi bapak langsung berdiri karena lupa. Kalau begini, kalau baru begini, duduk lagi tidak apa pastinya. Tapi kalau sudah lulus, harap duduk lagi. Paham? Tetap berdiri saja, tapi harus ada kefahaman. Damai adalah sujud saja. Paham? Begitu juga dengan meninggalkan rukun. Wajib diganti rukunnya, tapi tetap bayar dam. Damai sholat adalah sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu adalah damai untuk sholat. Paham? Yang keempat sunnah sholat. Ya, kalau terlewatkan tidak usah diganti dan tidak usah sujud sahwi. Jelas ya? Jadi itu perbedaan antara syarat, rukun, wajib dan sunnah sholat. Jelas ya? Tujuan kita belajar dua prinsipnya. Yang pertama, kalau kita sudah tahu menjadi penguat agar tidak salah. Kedua, siapa tahu sholat kita benar. Dengan ilmu ini kita perbaiki sholat kita. Kita tidak ingin membahas kita bermasalah dari kiamat ya, itu sholat kita. Tunggu saya tadi agak ngos-ngosannya. Jadi tunggu dulu saya ada atas dulu ya. Baik, ibu-ibu sekalian, kita masuk pada syarat-syarat sahnya sholat. Syarat pertama Islam atau mukmin. Jelas? Orang kafir sholat tidak diterima. Dalilnya apa? Surat 3 ayat 85. Ya, surat 3 ayat berapa? Ayat yang ke 85. Kata Allah, ya, saya coba lihat surat 3 ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan barang siapa mencari agama selain Islam, la yuqbala minhu, maka sekali-kali Allah tidak menerima darinya agama itu. Maksud la yuqbala minhu, agama ilegal dan tidak diterima amal-amal saleh. Jelas ibu? Jadi orang kafir walaupun dia sholat sia-sia amal. Paham ya? Maka syarat pertama Islam atau iman.
Ya, kemudian dalil yang kedua ya adalah surat 9 ayat 17. Ya, surat 9 At-Taubah ayat 17. Maka adil musyrikin ayya'muru masajid Allah syahidin ala anfusihim kufur. Tidak pantas orang-orang Islam orang musyrik melakukan masjid padahal mereka mengakui bahwa mereka sebagai orang kafir. Kalau memakmurkan saja tidak diterima kebaikan, apalagi salah. Paham? Dari terakhir surat 18 ayat 103 sampai 106. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna yuhsinuna sun'a. Maukah aku beritahukan kalian orang yang sia-sia amalnya? Yaitu orang yang merasa telah berbuat baik, tapi amalnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada ayat-ayat, dan tidak beriman kepada hari akhir. Allah hisab amalnya, tapi tidak ditimpa. Artinya sia-sia, habaan surah. Ini syarat pertama. Ya, jadi kalau ada orang Nasrani ngomong, boleh nggak berusaha sama kamu? Ya, saya punya teman orang Nasrani. Orang Nasrani Abon itu baiknya tapi kadang-kadang nakal. Dia suka bilang ini, ini kan nggak boleh nakalan sama saya. Boleh nggak saya jumatan dengan diri? Ya kan? Tuhan saya nggak butuh yudukan kotor. Paham? You boleh sholat Jumat kalau kamu mengkafirkan Allah. Menerima syahadat mau ya? Itu namanya tidak terdaftar di manifest. Gak usah cari capek. Ya, jadi orang Kristen Abdul nabi saya sasak, santun tapi sakti. Kan agama nggak boleh basa-basi kan? Karena batasnya langsung di nunggu pada kita. Paham? Dan apa kata Allah kepada kita? Sikap orang sejati apa? Asyiddah walal kufar. Tegas kepada orang-orang kafir. Tidak boleh jadi maling-maling. Surat 48 ayat 29. Ya, surat 5 ayat 54. Jadi orang-orang salah satunya di surat 5 ayat 4, aizzatan aizzati ala kafirin. Bersifat keras terhadap orang-orang kafir. Jelas ya? Jadi kalau kata orang kafir nggak usah basa-basi ya. Dari alasan toleransi. Apalagi iblis melanjutkan bersama tidak bisa. Waliyahulillah. Jelas ya Pak? Jadi syarat pertama adalah Islam atau iman. Orang kafir tidak diterima amalnya. Sia-sia. Syarat yang kedua, Pak. Ibu-ibu nanti mau bikin ujian mau nggak? Kalau diuji mau nggak materinya? Hadiahnya murah. Siap. Ibu-ibu kan mau hadiah kan? Siap. Baik. Syarat yang kedua adalah berakal. Syarat yang kedua adalah berakal. Dan anak kecil yang berakal itu minimal 7 juta. Jadi pertama yang kedua adalah berakal. Ya, ibu lihat dasarnya. Pertama ibu lihat hadis Abu Daud. Ya, kita hudud, kita hukum-hukum. Orang gila yang mencuri atau melanggar tidak dihukum. Orang gila itu masuk, gak punya apa kan? Ya, An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata,
Sesungguhnya Rasulullah SAW rufi'al al-qalam an thalatha, diangkat pena dari 3 orang. Maksudnya jika mereka melakukan dosa tidak diangkat dosa. Ya, yang pertama adalah an-naim hasba yastayqadha, orang tidur sampai dia bangun. Contoh, ibu-ibu ketiduran, paham? Tapi jangan pura-pura tidur dulu. An-naim hasba yastayqadha, orang tidur sampai dia bangun. Ibu mungkin karena semalam 3 hari dilayani suami, tertidur, capek, bangun jam 7 pagi, maka waktu sholat ibu adalah ketika jam 7 itu. Paham? Ibu tidak berdosa karena bukan sengaja. Maka diangkat hati itu dosa langsung. Yang pertama, orang tidur sampai bangun, jadi ada orang fungsi kan. Ya, yang kedua apa? Ya, wa'an mudtali hatta yadra. Ya, orang gila sampai dia waras. Saya pernah cerita di sini kan, Bu. Saya sholat 7 tahun terus sholat. Alhamdulillah sampai sekarang masih sholat. Kami itu berdelapan. Saya di antara anak yang paling cewek. Segala hal masih ada alasannya. Dan kadang-kadang suka nakal orang tuanya. Saya bilang ke ayah saya ini, tapi boleh sholat ya, boleh nggak sholat nggak sekali-sekali ibu. Itu harga Tuhan penyelidik, Pak. Kata ayah saya itu orangnya santun sekali, tidak seperti anaknya tidak nilai. Ya, ayah saya itu ganteng sekali. Yang tingginya 182, hidungnya mancung. Jadi kalau melihat kata dia orang, karena tidak paham. Ya, lalu ayah saya bilang gini, cari Tuhan mana, minta kompensasi dari Tuhan. Karena yang masyarakat kan dia, yang bisa membatalkan hanya dia. Tidak ada yang punya otoritas membatalkan. 3 minggu saja di awal ketemu pastinya dong. Saya bilang ke ayah saya, nggak ketemu Allah di mana nih? Tapi saya pengen sekali-sekali nggak sholat. Boleh dong ketemu Allah? Kata ayah saya boleh, tapi gila itu lupakan. Di bawah penarikan. Kalau mau gila kan tidak dituntut hukuman. Ya kalau mau gila kan maka sholatlah seolah memperoleh kebutuhan di jannah. Jadi orang tua itu, saya kadang-kadang suka nanya gini, tapi saya kan nakal nih, galak, cewek, bikin pusing. Tapi kenapa saya kayak dimarahin? Kata-katanya, aku tidak sesali Nabi Musa, dan kamu tidak sejahat Fir'aun. Kalau Fir'aun saja Allah, Nabi Musa bersikap berubah dari kamu anakku. Paham? Jadi kalau anak-anak sekolah kok bisa diberitahu, yang salah monyet loh. Sebenarnya ibu sedang ngomong dulu anak monyet, jadi kan. Betul ya Pak? Lalu saya di jalan. Orang suka nanya sama ibu saya, Bu, kenapa anak ibu kecil-kecil orang minta masih sholat ya? Kata ibu saya, agama itu 2, pembiasaan dan penjelasan. Biasakan dulu. Paham? Setelah mereka bisa menerima penjelasan. Tapi biasakan dulu. Contohkan kebaikan badannya, biasakan dia lakukan. Intuisinya berjalan jalan alami bukan? Kenapa anak kita malas sholat? Itu juga mudah-mudahan waktu itu usia mereka sholat kan? Kelihatan banget sih. Bapak-bapak juga sama kan? Sholatnya kan rata-rata di usia 40 kan? Di bawah 40 kan mulai usia liar-liar kan? Asik main golf gitu kan? Main tenis gak sholat, banyak yang anaknya gak sholat, dan dia contoh baik sih.
Ya, namanya maksud dulu, sentuh dulu. Jadi orang gila sampai dia sembuh dari gila. Yang ketiga, ya, wa'an sabi hatta yubah. Anak kecil sampai dia dewasa besar menangis. Ini menunjukkan apa? Syarat sahnya sholat hanya Allah memberikan kepada orang berakhir. Orang gila tidak boleh dipaksa sholat. Tapi kalau orang nggak sholat, orang gila. Lebih bahaya, lebih cina dari orang gila. Orang gila tidak menyembah Tuhan, ada gila. Ini nggak gila tapi menaiki kewajibannya. Ya, kata ibu saya, orang di rumah sakit jiwa gila benar. Iya benar-benar gila kalau nggak sholat. Dulu saya suka bilang ke kakak saya, kita dari mami aja nih. Kita cari mami yang bodoh-bodoh. Karena mami kita keluar pintar. Ya, tidak bisa dibully. Ya, waktu masih kecil sih. Begitu lama saya sangat mencintai ibu saya. Ya, karena dia saya jauh dari posisinya lagi. Jelas. Jadi yang kedua syaratnya berangkat. Maka jangan ibu berkata orang gila. Gila makanya gua gak sholat. Yang mau gila. Jelas ya, itu syarat yang kedua. Adalah harus dalam keadaan waras. Tidak boleh dalam keadaan gila atau hilang akal. Oleh karenanya Allah melarang sholat itu tidak boleh sholat kepada mabuk, bukan? Surat 4 ayat 31 ya. La taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu. Jangan dekati sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian memahami bacaan sholat kalian. Itu menunjukkan bahwa berangkat itu syarat sahnya sholat. Sampai di sini jelas. Yang kedua, ya, itu juga dengan hadits yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu senada dengan di atas. Yang ketiga, Umayyiz artinya anak itu paham apa yang dia perbuat. Umayyiz artinya usia di mana dia mengerti apa yang dia perbuat. Dan Umayyiz itu adalah usia 7 tahun. Kalau 7 tahun, kalau di sholat kamu itu sholat, dia sadar ya, dia bisa membedakan mana baik mana buruk. Itu Umayyiz. Dan usianya adalah 7 tahun. Ibu bapak bisa lihat dalam Sahih Sunan Abi Dawud, kitab sholat, kapan anak-anak mulai diperintahkan sholat. Hadis nomor 279. Ya, an Abdul Malik bin Rabi' ya bin Sarah an Nabi an Jaddi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam "Urusani salat idza balagha 70 wa idza balagha 10 sinina fadriku 'alaiha." Kata Nabi, perintahkan anak-anak kalian sholat ketika usia 7 tahun. Anak 7 tahun berbeda dengan di bawah 7 tahun. Gampang dikondisikan untuk sholat, kan? Ya, bapak-bapak membawa anak ke masjid yang gampang dikondisikan untuk apa tahun? 7 ya, di bawah itu contoh mulia, kan? Dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun kamu tidak sholat. Jadi ketika 7 tahun ayah suka mengajar ke masjid untuk sholat. Saya suka protes. Yang lain kan subuh-subuh dibangunin. Saya tanya gini, Pak, saya itu anak-anak belum ada kewajiban sholat. Tahu gak sih Bu? Galakkan saya daripada orang tua saya. Apa kata ayah saya? Kamu belum wajib. Tapi ayah diwajibkan oleh Allah dari waktu sholat. Kalau usia 7 tahun, ayah tapi tidak suka sholat, tapi akan diajak oleh Tuhan karena melayang perintah. Kamu mau bapak diajak? Ya, sholat boleh.
Nah, ya, kalau bapak-bapak ini kita masih jalan, diam loh, jalan aja deh, ngapain dengan anak loh, ya. Ada bapak-bapak ini kan ketika panjang lidah dan pendek akal yang kelihatan sih, ya. Namanya bapak biologis kan, bukan bapak intelektual kan, kelihatan banget sih. Jadi bapak-bapak ini kan ketika panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek gimana? Walhamdulillah, tapi lama-lama enggak kalau sebagai ukian. Jelas ya? Jelaskan pada anak kita apa alasannya agar dia tahu apa yang sedang terjadi. Udah katanya nanti jalanin aja, emang boleh. Sehari ini dilatih aja, tanpa ada penjelasan. Jelas kan? Kadang-kadang ibu kalau suruh anak-anak kadang-kadang dia loh, jalanin aja. Emang anak itu manusia apa sehari sih? Tahu sehari kan? Dilatih ke pasar tanpa pikiran besar. Gak boleh, Bu. Paham? Jelas. Sebisa yang kita. Jadi ini dari menunjukkan mais, di mana anak 7 tahun itu sudah memang memiliki sholat. Dan ini termasuk kedurhakaan bapak-bapak kepada Allah karena tidak mendisiplinkan anak-anak dalam sholat. Usia 7 tahun. Biasa orang kampung saya itu selalu merayu bapak-bapak dengan anak-anak kecil di masjid. Saya tanya, Pak, kenapa anak kecil di mana? Polisi keluar dulu. Kata ayah saya, waktu dia ke masjid, Pak, daripada dia di jalanan. Biasanya dia ke masjid dulu dan kita bersabar menghadapi mereka. Tapi mengganggu sholat, tapi dapat jangka panjang anak-anak menjadi baik. Paham? Kan bapak-bapak suka bawa perasaan kan? Kalau beragama takut jadi korban perasaan. Kalau dalam beragama itu bawa akal lain kalau iman. Akal mencerna dari iman menerima amankan. Ya, bapak-bapak udah punya model itu belum? Insya Allah sebagai rupiah ya. Bahkan saya kalau belajar agama dan suka bahasa basi ya, terangkan bahasa bisa diberikan bahasa peraturan kampus loh. Dan saya selalu mengamalkan ujian, selalu punya argumen ilmiah. Itu namanya jutek, jujur intelek. Nah kalau aku seperti jutek loh, jujur intelek ya Pak. Kalau jujur dari setan, gak boleh berjutek. Dan yang ketiga adalah mais. Artinya kemampuan membedakan antara satu dengan lain hal. Dan biasanya kemampuan membedakan itu usia 7 tahun. Nabi perintahkan 7 tahun karena nalar anak 7 tahun sudah memais. Jelas? Itu syarat yang pertama. Oleh karenanya kalau anak ibu di bawah itu jangan dipaksa, ya. Jangan dipaksa kalian dipukul, ya. Ada ibu-ibu yang nanya sama saya, Pak, kalau anak kecil tidak sholat dipukul, gimana yang sholat? Dipukul juga, anak kecil aja kita tua banget. Dalilnya apa Ustaz? Hadis Abu Daud. Kata Nabi, jika suami bangun sholat malam sunnah bukan? Bangunkan pasangannya untuk sholat malam sunnah. Kalau dia nggak bangun, jika hari dibuka. Begitu juga jika dibuat sholat istri bangun. Nah, kalau sholat sunnah saja dipercaya gimana wajib? Jadi mungkin dong. Setuju nggak Bapak? Orang nggak sholat itu setan. Kalau setan jin pakai air kursi, setan selalu pakai dari kursi. Ya, kalau kalian angkat kursi putih. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak tidak apa. Jadi kalau bapak-bapak dan punya diri nggak sholat itu pun aja. Kalau sholat sunnah saja dipercaya airnya gimana yang lagi? Paham? Maka boleh pukul kan? Jangan lama dari gitu. Ya, di dalam rangka
ku anfusakum wa jadi jangan sampai ibu Komnas Perempuannya saya mau lapor mana orang Komnas juga panas lagi ya suami saya mau menikah di dalam diri nanti nggak nyambung satu bawa dalil satu KUHP kan padahal KUHP kan kasih uang habis perkara jadi boleh tidak apa-apa kalau sudah usia 10 tahun apalagi tua banget kalau dalilnya apa tadi dalil kedua kalau 10 tahun saja dipukul gimana yang tua dalil yang kedua apa masih disebut jauh kalau sholat sunnah gagal bisa dipercayai ahli gimana yang wajib kalau sudah dipercayai kalau wajib dibuki setuju nggak ibu-ibu? Setuju ya? Nggak setuju nggak masalah karena dan untuk gimana kok jelas ya? Jadi biasa anak-anak kita butuh sholat sejak di kenapa? Kalau itu lebih bukti kebiasaan kalau itu makin bukti kebiasaan kenapa anak pagi-pagi tidak dipaksa ke sekolah? Karena bukti ini biasa kan? Jiwanya terbiasa maka sholat bersama jadi tidak saja ketika dia lemahnya ibu nggak usah repot karena istrinya sudah terbiasa menjadi sebuah kebiasaan ketika berilmu jadi karakter makanya Allah suruh sabar coba dia surat 20 ayat 132 wa amur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha perintah Allah bersolat dan bersabarlah dalam perintah itu. Menunjukkan apa? Sholat itu amal yang paling ringan bukan? Tapi paling sulit dikerjakan manusia bukan? Maka butuh adanya sabar yang memerintahkan ini. Sabar. Dan anak-anak ujian. Jangan emosi ya Bu. Kalau anak orang nggak sholat nggak apa-apa Bu. Tapi anak kan aset Bu. Kalau anak orang kan pintar. Kalau cocok baju kita nggak susah di sini punya. Tapi kalau anak itu aset punya. Kalau bapak itu mati pahala lewat siapa? Anak atau anak orang. Ibu mati dia kawin lagi. Paham? Tapi kalau ibu mati pahala itu mengalir dari anak-anak punya. Selamatkan mereka karena dia aset. Saya punya ini pun lucu ya. Semakin tusuk kita sholat. Saya tanya ini mami, kenapa mami gak suruh pakai sholat? Apa kata orang dia anak orang bukan anak saya? Emang kenapa? Kalau hari kiamat Allah tanya saya, Zainah, kenapa suamimu gak banyak? Jawabannya kapan tanya bapak ibu dan saya ketemunya modelnya begitu. Masih ngeles kamu urusan suami bukan? Urusan istri bukan? Tapi kalau orang tanya kenapa anak gak sholat, misalnya apa? Jadi bertanggung jawab kamu lebih sulit daripada tanggung jawab anak orang itu. Saya bilang, makin ucapkan jawabannya ya. Di bawah dalilnya. Ya. Jadi jangan jenuh, jangan bosan dalam memerintahkan anak-anak kita sholat. Apa susah? Istabir, artinya sabar terus-menerus. Ya, karena tidak semua perintah itu anak langsung jalan. Kadang-kadang kembali nggak kan? Sabar. Rata-rata kalau menjadi orang kaya butuh sabar. Kalau urusan kaya sabar, kalau urusan ibadah nggak sabar. Ini namanya mahat, manusia mahat. Namanya pahat, bapak-bapak mahat. Sabar. Ya. Syarat yang keempat, suci dari hadapan besar maupun kecil. Bersih dari hadapan besar maupun kecil. Dia surat 5 Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum
wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wudu bukan? Wudu itu ada kecil bukan? Paham? Paham? Allah mengatakan jika kalian hendak mengerjakan sholat, maka berwudulah kalian. Wudu termasuk ada kecil. Kemudian yang besar, wa in kuntum junuban fattaqu. Ya, jika kalian junub maka mandilah. Dan dua perintah ini berkaitan dengan sholat. Menunjukkan apa? Syarat sahnya sholat adalah bersih dari hadas besar dan kecil. Oleh karenanya, ibu-ibu sedang sholat tiba-tiba batal sholat. Ya, dari walaupun tidak bisa diulangi, tunggu sampai ibu bersih dari hadas besar. Ya, atau sedang sholat tiba-tiba kecil, maka itu termasuk batal. Jadi syarat yang keempat apa? Suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Dari Quran surat 5 ayat 28. Ya, in kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini namanya wudu. Wudu termasuk hadas kecil. Hadas besar, wa in kuntum junuban fattaqu. Ya, kalau junub maka mandi. Ini dalil bahwa sholat itu syahid. Dua ini harus diperhatikan sebelum sholat. Yakinkan dirimu bahwa kita bersih dari hadas kecil dan bersih dari hadas besar. Ya, begitu juga dari hadis. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari hadis riwayat Muslim, kita wudu, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Ya, Al-Mus'ali bin Sa'id qala dakhala Abdullah bin Umar ala ibn Amir dan seterusnya. Ya, kemudian Nabi berkata, la tuqbalu sholatu bi ghairi wudu'in wa la sadaqatu min al-wudu'i. Allah tidak menerima sholat dengan tidak bersuci, dan Allah tidak merasakan dari apa korupsi. Kan pejabat kita korupsi supaya masjid kan? Dan diterima. Dalam hadis Abu Ibnu Majah dari Ka'ab bin Ujrah kata Nabi, orang yang bersedekah dari harta haram, hari kiamat Allah mempersadaqkan dan dia perlu ke dalam neraka. Kenapa? Inna Allah tayyib la yuqbalu illa tayyib. Allah aman, tidak menerima kecuali yang baik. Saya punya kenalan seorang mantan pejabat, mantan gubernur. Itu orang arogan sekali. Dia cerita sama saya, Pak Ustadz tahu kan, saya berfungsi di kampung saya, uang hasil korupsi kan, asal ada nggak kasih kan, dia diam aja. Walaupun orang yang bertindak baik, ya enggak lah. Allah mengatakan apa? Coba lihat surat 2 Al-Baqarah. Ya, 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang beriman, infakkanlah dari hasil usaha yang halal. Bapak itu mandi dulu, tapi saya tolak dia mandi dulu bilang apa? Dia bilang apa yang sangat jawab. Lalu itu jawaban ada. Sekarang ada tipu-tipu. Itu namanya bapak tipu Allah kan? Ini gubernur mantan, murid bibinya murid saya. Kata dia singkat Ustaz. Ya bapak tipu Allah ya. Allah disebut dalam Arab ya. Emang bapak pikir Allah apa? Yang utangnya bil fulus kullu syai' tabus, bila fulus kullu syai' tabus. Allah nggak butuh yang apa? Kata Nabi,
tidak sah sholat kecuali dengan bersuci. Dan Allah berwasanakan dengan korupsi maling dan semacamnya. Karena Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik saja. Jelas? Maka bersih dari hadas besar dan hadas kecil adalah syarat yang keempat. Yang kelima, bersih badan, sucinya badan, dan tempat sholat dari najis. Pakaian kita mesti bersih dari najis, tempat sholat bersih dari najis. Berdasarkan hadis surat Al-4, surat Al-Mudaththir ayat 4, wa thiyabaka fatahhir. Sebelum Allah menyebut nanti sholat, apa kata Allah? Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian bersihkanlah dari kotoran dan najis. Pakaian yang masuk dengan tempat sholat kan. Keduanya sahara digunakan untuk sholat. Yang kita mesti dari najis. Pamanah jawab dia cek dulu. Anak adik ibu dipimpin lah. Ya, jadi syarat yang kelima apa? Suci badan dan tempat dari najis. Ya, kita harus steril. Ya, karena tidak boleh kita menghadap Allah seenak kita. Ya, kalau menghadap beliau itu nggak masalah. Ya, kalau beliau udah kapur dia. Ya, tapi menghadap Allah lebih bersih. Zahiran wa batinan. Hati ikhlas bukan? Karena terlihat itu syirik bukan? Syirik itu najis. Maka bersih. Ya, pakaian juga bersih. Tempat sholat juga harus bersih. Jangan apalagi ibu-ibu buka instan. Kadang-kadang sajadah yang bekas di sana sholatnya. Ya, wasiat akan terakhir. Pakaian bersihkanlah sebelum engkau menghadap Tuhan. Pakaian sama dengan tempat sholat yang kita benar bersih dari segala najis. Yang keenam, telah masuk waktu sholat. Telah masuk waktu sholat. Dalilnya surat 4 An-Nisa ayat 103. Saya potong kalimatnya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban untuk hamba dan waktu-waktunya telah ditentukan. Paham? Sudah ditentukan. Dari yang kedua, surat 17 ayat 78. Akhirnya salat al-duluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Itu menjelaskan apa? Menentukan waktu sholat dan mengikuti rotasi matahari. Matahari menjadi alat ukur waktunya sholat. Paham? Maka tidak boleh sholat kalau belum waktu. Jadi kalau misalnya menurut ibu mau arisan, ibu kan PKK perempuan kan kurang kerjaan, PKK perempuan sangat menarik kan. Puas 10 menit baru sholat dulu deh. Kata malingnya nomor tidak dikenal. Kan belum waktunya. Jelas ya? Jadi Allah menuntut kita rajin. Yang Allah menuntut kita disiplin. Paham? Disiplin artinya mengikuti aturan syariah. Mulai dari hatinya sampai dengan anggota badan. Karena agama itu tauhid diam, tidak boleh ada yang sendiri. Ikuti saja petunjuk. Ya, petunjuk hidayah Allah, bukan logika hidayah. Paham? Jadi masuk waktu dulu sholat. Jadi kalau mau pagi, jangan ada alasan pagi maka cepat sholat. Menjamah pun masuk waktu juga bukan? Ya. Jadi kita boleh sholat di waktu kadang seperti safar misalnya. Itu pun jangan mengganggu waktu sholat.
tetapi harus masuk dalam sholat saja. Asal dan roh berdiri di roh itu masuk roh dulu. Paham? Dan juga bahwa sholat itu tidak boleh dikerjakan sampai masuk waktu. Jangan sampai ibu kebantu belum masuk roh, ibu gabung dua-dua sholat. Kata Nabi Iblis apa? Ngaco tapi tidak ada amalannya, tidak perkara kita nyembah. Jadi syarat yang kelima apa? Telah masuk waktu. Nanti di lain waktu sejalannya tadi waktu sholat. Yang keenam, ketujuh menutup awan. Yang keenam apa? Menutup awan. Yang ketujuh menutup awan. Awan perempuan seluruh tubuhnya ilah awan. Hadits Abu Dawud dari Ashraf itu awan radhiyallahu anhu. Kata Nabi, awan wanita seluruh tubuhnya ilah awan. Kecuali ini dan telapak tangan dan punggungnya saja. Adapun awal laki-laki baina su'a wa rukbah, antara pusat dan lutut. Jadi kalau bapak seorang pakai celana pendek, pusatnya tertutup, lututnya tertutup, tidak masalah. Apalagi dia perutnya ada sobeknya, tidak apa-apa dikasihnya. Jadi kata Nabi, awal tuh itu baina su'a wa rukbah. Awalnya laki-laki antara pusat dan lutut. Adapun perempuan beda. Saya ditanya orang Nasrani, kenapa ada pengajaran awal laki-laki dan perempuan? Saya tanya sama dia, kalau kamu lihat laki-laki telahnya terangsang kan? Dia enggak lah. Lihat perempuan terangsang dan terangsang. Makanya Allah coba kita tutup seluruhnya. Kata teman saya Nasrani apa? Puji Tuhan, haleluya. Islam itu indah ya. Saya takut kepala yang goblok. Yang mau Tuhan saya kenapa Yesus yang puji. Itu yang mau Nabi saya. Kenapa Yesus tiba-tiba dijadikan berupa Allah? Jadi orang Nasrani apa kalau ngomong sama saya? Pendeta-pendeta tua suka lama, pendeta muda tidak boleh bergaul sama saya. Apa pendeta tua? Jangan bergaul sampai itu berarti kalian utang. Ya, sementara pendeta muda suka sama saya. Karena kan lagi, you hafal kita view. Pendeta kami berdua hafal di belakang. Ya karena dia lah konsep dari kita dari Tuhan. Kita kasih fungsi di bagaimana dari hafal. Yang ciptakan otak saya Allah. Yang ngomong juga Allah masih hafal lah. Sekali lagi harus menuntut Allah dari Tuhan. Ya. Kemudian dia selanjutnya itu biasa. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Dan hendaklah kalian memakai pakaian ketika kalian mendatangi masjid. Maka masjid adalah sholat. Kalau pakai logika itu masjid kemudian itu awal gimana sholatnya? Paham? Paham? Itu dalil. Juga hadits Abu Dawud tentang sholat, wanita sholat tanpa menutup kepala. Ya, an Aisyah tadi Nabi SAW la yaqbalu sholat haidhi illa bihimar. Tidak diterima sholat wanita yang telah haid sampai dia menutup aurat. Menunjukkan kalau ibu-ibu sholat tanpa menutup aurat akan tidak sah salat. Dan tadi saya katakan kata Nabi hadits apa juga bukan aurat wanita seluruhnya kecuali muka dan telapak dan punggung tangan. Maka kalau sama ibu kita yang tutup punggung tangan. Punggung tangan bukan aurat. Itu namanya pekerjaan. Tambah-tambah kesibukan. Ya. Kafai dalam bahasa telapak dan punggung. Dan kata Nabi hadal ini bukan aurat. Boleh dilihat tapi kalau
boleh disentuh ya Bu. Jadi bapak-bapak lihat perempuan tangannya banget yang dipegang-pegang ya kan? Boleh dilihat tapi tidak boleh disentuh. Paham? Kecuali bapak bininya suaminya. Karena halal buat suami bukan buat yang lain. Ya, yang kedua apa? Menghadap ke arah kiblat. Ya, menghadap ke arah kiblat. Surah 2 Al-Baqarah ayat 144. Ya, pakai apa kata coba lihat surah 2 Al-Baqarah ayat 144. Ya, pendengaran taqallub wa firman. Ya, pada nuan dia kiblat Allah. Dan ayat ini berkenaan dengan kiblat. Dulu Nabi sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Dan Nabi tidak suka. Maka Allah pun kemudian memindahkan Nabi untuk menghadap ke arah Ka'bah. Dan ini menunjukkan hujah bahwa sholat itu sah kalau menghadap kiblat. Jangan menghadap orang wudhu. Jelas ya? Wudhu itu kiblat kita. Ya, kiblat kita adalah Masjidil Haram. Ya, kata Allah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Perkiraan saja. Kita berada di timur, maka Ka'bah berada di barat. Kalau kita berada di wilayah selatan, Ka'bah berada di barat. Kata Allah yang terkait dari sangat pasti. Tapi perkiraan yang akurat ya. Kata Allah tadi, mawali wajhaka syatral Masjidil Haram. Ketika sholat, arahkan wajah ke Masjidil Haram. Menunjukkan menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat. Karena itu berkenaan dengan sholat. Bagaimana? Ya, begitu juga hadis Bukhari. Ya, kita meminta izin. Jawab dengan alaihi salam. Kata Nabi, "Idza qumta ila sholati fasjudul wudu'a tsumma istiqbalal qiblah." Ya, tsumma istiqbalal qiblah. Kata Nabi, kalau kalian akan sholat, pertama wudu kalian. Kemudian menghadap kiblatlah. Ini syarat yang keberapa tadi? Ke-8. Yang ke-9 niat. Yang ke-9 adalah niat. Berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal-amal tergantung niat. Dan niat sholat itu saja. Niat itu posisinya di mana? Niat. Tidak ada Nabi mengatakan usolli dan sholat. Diumumkan tadi. Itu bukan niat namanya, pengumuman. Niat itu sesuatu yang diinginkan oleh hati. Kalau diumumkan maka niat tadi amal namanya. Jelas? Itulah 9 syarat sahnya sholat. Dengan dalil-dalil. Saya yakin urutan itu hafal apa-apa, tapi dalilnya nggak hafal kan? Jujur desa kan suka baca hasil. Paham? Sebab apa? Syarat beramal itu dengan ilmu. Surat 17 ayat 36. La taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan engkau mengikuti apa kata ilmu. Berarti kita beramal mesti dengan ilmu. Dan ilmu itu apa? Kalau Allah kata Rasul. Al-Quran dan Surat 2 Al-Baqarah ayat 151. Apa tugas Nabi? Wa yu'allimukumul hidayah wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan ada mengajarkan agama kepada kalian. Itu apa? Kitab dan sunnah. Dan mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak kalian ketahui. Sehingga kita beragama dengan keyakinan dan amal, dengan ilmu. Gak boleh ngawur. Baik, saya kira cukup ya.
Ada yang mau bertanya atau ditanya? Saya tanya dulu, posisimu enak bertanya atau ditanya? Bertanya saya tahu, makin bapak bukan pinter. Maka saya nggak mau nanya capek juga tahu. Ya silakan Pak. Tuh ada yang nanya angkat tangan dulu. Silakan Pak. Tunggu dulu, nanti bapak dulu ya. Karena saya lihat di sini duluan. Ya. Nanti bapak satu ibu satu ya. Jangan kemana-mana sudah lewat satu ibu. Waalaikumsalam. Mengatakan bahwa kalau kita beribadah kegiatan dan bagaimana kita mendapatkan sesuatu tersebut karena itu karena di Bapak mengatakan ada seorang mantan gubernur yang memberikan masjid dan ternyata dana dari pembangunan masjid itu berasal dari bagaimana dengan status masjid itu Pak? Kita boleh suatu atau bagaimana? Boleh, tidak masalah. Tapi yang berdosa gubernurnya. Tadi hadis Ibnu Majah dari Ka'ab bin Ujrah karena dia Pak, orang yang menginfakkan dari hasil haram, Pak, Allah melimpahkan dia dan akan dilimpahkan dulu neraka. Di sini ancaman dari teladannya, bukan orang menggunakan fasilitas itu. Contoh, lagi korupsi, ini dikasih kata, halal buat ini. Karena ini hanya mendapatkan haknya, bukan? Pak, kecuali diri tahu persekongkol kelanjutan. Paham ya? Dia tidak tahu lakinya korupsi, tapi dia tidak panjang dan dosa dong. Dia hanya mendapatkan hak sebagai istri yang mendapatkan nama. Kalau beda dalam maka yang pertama tidak berdosa, kecuali jamaah yang bersekongkol kumpulan haram. Jelas ya? Tapi jamaahnya tidak berdosa dan halal dipakai. Halal dia dipakai. Jelas ya? Tunggu dulu buat ini, mati-mati penasaran. Assalamualaikum, mau juga menanya. Yang pertama, kalau kita lagi di hotel atau tempat yang kita tahu itu akan dibagi sholat. Pas udah sholat kita berusaha untuk salah apa diulang. Baik. Yang kedua, misalnya kan imam juga dia baca apa? Jadi itu Allah Akbar, apakah itu boleh? Baik. Nanti saya akan bahas contoh-contoh ini bahas tapi larang sifat sholat. Nanti saya jelaskan apa itu perbuatan sholat. Yang kedua akwal dengan sholat, bacaan sholat. Contohnya lebih hadis. Paham? Supaya kalau bacaannya sudah tahu, kalau saya diulang sudah diganti. Yang penting tahu dasarnya dari mana. Nah, menghadap kiblat kalau misalnya di daerah asing, tanya sama penduduk. Kalau misalnya orang kampung di daerah kampung misalnya, tidak tahu arah kiblat, perkirakan saja. Tadi kata Allah apa? Fa'aina ma tuwallu fatamma wajh Allah. Kalau tidak bisa gimana saja menghadap Allah tidak masalah. Berarti ada dispensasi kalau tidak tahu arah kiblat. Jelas? Yang nggak boleh kalau tahu tidak tahu gitu. Nah, itu salah. Paham? Kita urusan ternyata tidak tahu yang masalah apa. Tidak tahu arah kiblat, tidak melakukan kewajiban tidak sholat. Tetap sholat. Kata Allah, makanya nama Tuhan kata Allah. Kalau tidak bisa ke sana, tidak apa? Kemana kamu menghadap, kamu bertemu dengan Allah. Ini kondisinya kalau kita memang tidak tahu persis arah kiblat. Sudah sholat Ustaz, baru dikasih tahu kiblatnya ke sini, nggak usah ulang karena tidak sengaja kan? Karena tadi ada dispensasi, makanya mana Tuhan kata Allah. Di sini tidak ada unsur kesengajaan. Jelas? Yang kedua, takbir itu Allah Akbar. Kalau Allah Akbar, dia tahan sholatnya. Tidak sah, karena takbir itu rukun. Dan lafaznya jelas Akbar, bukan Akbar dulu ya.
Ya, Allahu Akbar. Kalau huruf yang A diganti J, ya beda maknanya. Beda maknanya maka lafaz takbirnya tidak sah. Lafaz takbir tidak sah takbiratul ihramnya. Tidak sah takbiratul ihramnya, maka tidak sah sholatnya. Bagi imam makmum sah sholat. Berdasarkan dari Tirmidzi, itu saja imam. Kalau dia benar, pahala bagi dia akan lihat. Jika dia salah, bagi dia dosa dan kalian tidak menanggung dosanya. Jelas ya? Di sini pentingnya ilmu yang kita angkat. Kalau tahu insya Allah. Jelas ya? Ada imam sholatnya kasar, makmum sah sholat. Hadits Tirmidzi tadi. Kalau dia salah tak dosa. Kesalahannya tidak berimbas pada sholatnya makmum. Jelas ya? Saya kira cukup ya. Untuk Pak ini Bapak lagi penasaran. Silakan Pak. Kalau bicara sholat kayaknya seru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kadang-kadang kami buru-buru tuh bacaannya tuh Sami Allahu liman hamidah atau Sami Allahu liman hamidah, alif atau ain. Kalau itu bedanya alif itu maknanya tuh jauh enggak bedanya? Terima kasih. Assalamualaikum. Sami'a artinya mendengar, bukan sami'a menamai. Beda bukan? Tidak boleh. Makanya di sini pentingnya belajar bahasa Arab. Menerima belajar gerakan. Sami'a Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar pujian. Sami'a artinya menamai. Beda jauh namanya. Beda jauh. Akan harus dengan benar ucapan. Kemudian Sami'allahu liman hamidah. Kadang-kadang Sami'allahu liman hamidah salah, tidak boleh banyak ini. Ya, paham? Kadang-kadang Allahu Akbar salah. Ya, maka nanti kita bahas kan bacaan-bacaan sholat dan benar ucapan-ucapan itu. Jelas Bapak ya? Ibu-ibu, saya minta maaf, saya lagi buru-buru pergi ke Bekasi. Ya, tadi saya kesini ketelatan memang. Karena tadi saya ada tamu. Tamunya maksa dan disuruh diskusi. Baik, ini maksa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada qadha sholat wajib? Tidak ada qadha sholat wajib. Tidak ada satu dalil pun ya hadis mengatakan sholat wajib mengkata sholat. Yang hadis sahih boleh mengkata sholat sunnah. Tapi ada kaidah ini, tidak boleh menganalogikan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Karena ibadah masing-masing punya patron sendiri-sendiri. Pertanyaan berikutnya, ya, apa syaratnya? Kan tidak ada dalil. Pertanyaannya, Ustaz, saya waktu muda banyak sholat saya tinggalkan Ustaz. Ya, apakah saya mengkabarkan? Tidak ada dalil mengkabar sholat. Apa saya baca dua hal? Meninggalkan sholat atau sholat saja? Ya. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbanyak sholat sunnah. Hadis Ibnu Majah, Muslim dan lain. Karena hari kiamat Allah juga sholat wajib. Orang sempurna Allah katakan lihat sholat sunnahnya dan tutupi kekurangan sholat wajibnya dengan sholat sunnah itu. Jelas Bu? Dan jangan meremehkan sholat sunnah. Ibu-ibu buka-buka ibu-ibu itu kelihatan suka pandang remeh. Bu, kenapa rasakan sunnah aja? Gaya. Tak boleh Bu. Sholat sunnah itu fungsinya minimal 3 Bu. Pertama, menutupi kekurangan sholat wajib. Yang kedua, menghapus dosa-dosa. Dosa itu banyak atau amat sangat banyak. Jadi kan sholat sunnah. Ketiga apa?
menambah derajat kita di surga. Syukur-syukur kalau bisa masuk surga tanpa hisab. Amin. Ya, salah satu cara kita hisab adalah amalan wajib yang sempurna, sunnahnya juga sempurna. Lihat tafsir surat 32, surat 35 Fatir ayat yang ke-32. Ya, Nabi ketika menjelaskan kalimat yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat. Kalau ketiga, mereka bersegera kepada kebaikan. Kata Nabi, alladzina yadkhuluna jannata bighairi hisab. Mereka masuk surga tanpa hisab. Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Kalau ketiga, mereka meninggalkan haram, juga meninggalkan makruh yang makruh yang dikerjakan. Mengerjakan yang wajib sempurna, sunnah-sunnahnya sempurna. Pengen masuk surga tanpa hisab kan? Iya. Pengen kan? Pengen. Apa ibadah surga? Maka jangan mati, kan sunnah aja. Apa kata Iblis? Ya, kan jangan seperti itu. Kenapa Bu? Coba lihat ibu kalau lembur satu menit dikasih $10. Kira-kira ada lembungan kan? Ambil. Jangan bilang Mbak ibu kan Bu, masih ibu matre. Ibu itu kan mata duitan. Sama bapak-bapak. Bu juga sama mata duitan. Apa yang Allah di surat Al-Baqarah ayat 30? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Orang yang beriman, beramal saleh, dan kami Allah tidak meninggalkan kebaikan yang diperbuat oleh orang lain. Paham? Allah akan mengapresiasi kebaikan. Maka dia macam kebaikan, walaupun dia sunnah saja. Jelas ya? Jadi yang masuk penasaran nanti bulan depan insya Allah ya. Karena saya mau pergikan. Ya, baik. Kita akhiri dengan kata saya tutup dari saya. Nanti bapak ini yang tutup majelis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.